Kayaknya kalau menurut kakak Mancalek kini Gen Z tuh alah apa sih itu katanya kayak sebagai bahasa Minang, tapi dia nggak ngerti sih makna dari hal itu gitu. Oke. Memang terkesan kejam ya. Iya. Nah, apalagi dengan bahasanya Tim Pelangi yang sudah mulai agak gimana bersuara dengan lantang Iya, ya. iya, iya. Boleh seperti apapun kamu, boleh mau kamu bergaul, maksudnya bergaul seperti apa bukan berarti bebas ya. Iya. Tapi tetap kita harus ikut gimana adat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel podcast Curhat C Udah. Hari ke awak kedatangan tamu milenial yang akan membahas terkait bagaimana Gen Z di Kota Bukit Tinggi hari ini. Selamat datang Kak Ririn di podcast Curhat C Udah, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, setelah perkenalan diri, Kak Ririn namanya Kak ya? Iya, betul. Kak Ririn. Oke, Kak Ririn, kita masuk ke pertanyaan Kak Ririn. Kak Ririn, sebagai masyarakat Kota Bukit Tinggi, milenial, bagaimana tanggapan Kakak terhadap adat besandi syarat besandi kitabullah di Kota Bukit Tinggi ini, Kak? Masih ada yang kurang itu, Bang. Oh, ada yang kurang. Apa tuh, Kak? Sarak Mangmato, adek Mamakaya. Sarak Mangato, Sarak Mangato, adek Mamakaya. adek memakai. Bagaimana iya. tanggapan Kakak? Tanggapan di Kota Bukit Tinggi Iya, tentang Bukit Tinggi, tentang Gen Z-nya, Kak, ya, ya? betul ya. Nah. Kalau Gen Z sekarang kayaknya ndak memakaian bahasa itu deh ya. Iya. Baik itu secara poin tersirat dan tersuratnya ndak do. Apalagi mungkin di dalam diri kehidupan dia masing-masing Iya, kan. Terus juga kayaknya kalau menurut kakak Mancalek kini Gen Z tuh alah apa sih itu katanya kayak sebagai bahasa Minang, tapi dia nggak ngerti sih makna dari hal itu gitu. Oke. Tapi itu mungkin tidak seluruh, Kak, ya. Betul, Ada that's beberapa mungkin yang malah mengkhatami terkait iya, budaya betul, Minang, budaya iya. itu, Kak, ya. Minoritas mungkin ada minoritas, ya. Kak, ya. Tapi di sini adalah yang jadi masalah, mayoritas tidak Betul. mengerti tentang filosofi itu. Iya, betul. Ya, Kak. Oke, selanjutnya, Kak, terkait yang Kakak sebutkan tadi. Setidaknya apa saja yang harus diketahui oleh anak Gen Z ini terkait budaya Minangkabau? Kita nggak menggurui ya. Ya, Nah, ya, maksudnya ilmu Ririn juga nggak masih kecil lah ya. Tapi overall karena kita hidup di Minangkabau, otomatis ereng jogendeng wak seketnya harus tahu. Itulah yang pertama banget. Ereng jogendeng. Ereng jogendeng. Ereng jogendeng ku makasihnya Mbak Aka. Berarti ereng jogendeng kok sebuah pesan tersirat dalam yang tersurat. Nah, itu mungkin ya. Oke. Ya, kalau maaf kalau salah. Ya, tapi misalnya ada satu-satu yang misalnya contoh nih kita lagi ngumpul dengan mama, nyinya mama atau bundo kanduang gitu. Ada kita memposisikan diri. Kita sebagai anak gadih di mana letaknya ba acara duduk wa, ba acara wa manice, cara wa mancalia, cara wa taga, masih banyak. Itu salah satunya. Atau misalnya ada kayak contohnya orang tua lagi ngomong terus tiba-tiba kita menyolang ya bahasanya anjang pinteh. Nah, itu nggak boleh kan. Nah, yang kayak gitu nih generasi Z kita posisinya oke lah, dia bilang sekarang udah bebas, bukan bebas bahasanya gimana sih, mengekspresikan diri. It's okay, no problem. Tapi ada poin, ada part-partnya. Ada masa kita yang memang harus ya udah diam aja, nggak bisa ngomong gitu. Tapi generasi Z kita ya disantongnya sesadonyo gitu. Kalau bahasanya kayak apa sih? Sepeda nak balampu mungkin ya. Sepeda nak balampu main sosoh sih kan. Nak tentu dinya pamatang orang samurato dinya. Yang gitu-gitu tuh yang ndak ada lah di generasi awak. Ditambah lo, maaf Banda kalau salah, tapi kayaknya nyanyi kican lebih kan mama salah ya. Udah mulai ndak ketat Banda ya. Karena HAM lagi mungkin kali ya. HAM lagi. Ya. Hak asasi manusia. Betul. Lagi, dia punya kebebasan ya. Hidik-hidik dan kicannya. Karena lo kan. Tapi memang menariknya, Kak, kalau dari budaya Minangkabau itu memang dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Itu sebenarnya ada aturan yang telah dititipkan atau diamanahkan oleh orang-orang tua kita dahulu, Kak, ya. Oke, Kak, selanjutnya, Kak, perbedaan nih, Kak, mungkin dari zaman Kakak dulu
Zaman dulu gimana ya? Waktu zaman kakak ya. Berarti masih kecil ya. Waktu kakak masih kecil. Di usia dan sekarang kita udah jadi orang tua. Anak-anak kita lagi nikah. Betul. Kakak merasakan perbedaan nggak? Betul. Terkait budaya Minangkabau itu kak? Iya. Maksudnya jauh bana ya. Jauh bana kak ya. Jauh bana beda, maksudnya beda awak kini dengan anak. Misalnya kita di usia 12 atau SD kelas 6 ya. Dengan SD dulu di sekarang ya, misalnya SD kelas 6 dulu kita temenan sama cowok, it's okay ya, bukan sesuatu hal yang ada tapi anak sekarang umur 2 tahun, bukan umur 2 tahun, kelas 2 SD atau kelas 3 udah paham, gue punya pacar ini loh. Okay. Itu kan emang nggak salah, secara maksudnya secara harfiah atau secara berarti dia udah mulai dia punya perasaan, walaupun dia nggak tahu itu suka atau apa bahasanya ya, atau tertarik pada lawan jenis ya. Tapi kan kalau maikuan adek rasanya sumbang lah rasanya mandang anak-anak semua SD lah mengicik pacar, atau dia udah mulai ada chatan yang emang nggak senonoh, tapi kayaknya itu bukan makanannya anak SD loh. Dan juga apa yang membedakan, misalnya dulu rasanya kakak kete. Benar, nggak ada HP. Nah itu banget tuh, sorry ya. Gimana sih namanya? Anak dulu mainnya sepak tekong ya. Ingat nggak? Waktu bulan puasa sudah tarawih ya, sudah sholat tarawih, tapi itu mencatat kan. Atau pas sembahyang tarawih, keluar pasti mainnya bareng-bareng sepak tekong, main mando-mando. Anak kini jangan main sepak tekong ya. Pai tarawih kadang bawa api lah kak ya. Bawa api TikTok ya langsung ya. TikTok itu live TikTok Iya, jadi memang terdapat perbedaan sangat jauh banget. Tapi itu kan juga diiringi dengan perkembangan zaman. Betul. Nah, jadi menurut kakak perkembangan zaman itu apakah memang harus kita ikuti tapi tidak meninggalkan nilai-nilai adat? Atau ada nggak mungkin menurut kakak cara lain untuk mendidik Gen Z dan generasi yang berada di bawahnya untuk tidak melupakan adat Minangkabau ini kak? Iyalah, gimana ceritanya? Kalau kita bilang mau ninggalin adat, hilang dong filosofi hidup kita, ya. Maksudnya kita kehilangan jati diri awak sebagai orang Minangkabau ya. Berarti beko bahasanya hilang Minang tinggal Kabau saja jadi Oke. Kita tinggalin teknologi, jadi orang bodoh dong kita anak-anak wak ya. Berarti hidup berbudaya dengan hidup berteknologi bisa kita jalani beriringan. Ya maksudnya teknologi silahkan berkembang sampai mau ke bulan, mau sampai ke Mars, mau kemana aja gitu. Tapi tetap kita buat budaya kita. Nah yang kayak gitu yang memang harus kita tanamkan kepada generasi kita. Nah, boleh kok silahkan kamu mau gaul seperti apa, tapi kamu harus tahu kamu itu orang Minangkabau. Orang Minangkabau itu identik dengan apa? Orang yang beradat, orang yang punya moral, orang yang paham. Kalau bahasa alun takilek lah takalam lah, tahu jantan tino. Takalam kak ya. Yang kayak berarti gitu. Caranya mungkin menurut kakak seperti apa kak? Bagaimana cara kita mendidik anak-anak itu dan generasi Z dan yang berada di bawahnya untuk silahkan ikuti perkembangan zaman. Betul. Tapi tolong kalian jangan pernah melupakan adat ini. Iya. Nah dari kakak mungkin ada nggak cara-cara atau gimana untuk membentuk itu kak? Kalau mungkin gimana ya? Kalau kita menggurui enggak ya, tapi yang Ridin sendiri merasakannya, kayak Ridin di keluarga, memang kita mau it's okay lah, mau seperti apa kehidupan masing-masingnya, mau kayak gimana teknologi, kami yang di rumah ya tetap mengikuti Mbak awak harus mengicik ke mama awak. Nah, Mbak awak harus mengicik ke orang gaya awak. Mbak awak mengicik jual anak kita, yang kayak gitu tuh emang dari awal dari sana ya. Berarti kan kita mengcovernya memang harus di keluarga dulu gitu ha. Dan memang harus bukan bahasa Minangnya sih yang ingin gitu ke anak-anak ya. Secara tidak langsung awak menjalihan ke anak seperti apa ya, kayak misalnya mungkin mengicik juga anak kini tidak sama jawab mengicik anak dulu ya. Kalau anak dulu kician A dengan nada kerasnya diam. Kalau anak kini kician juga nada karih membalik lo nyukawa. Berarti kita bilang yang sebab dan akibat bahasanya. Ya kalau kamu kayak gini, kamu gini. Kalau kamu kayak gini gini. Yang kayak gitu mungkin. Ditambah juga mungkin mulai dari sektor luar kayak sekolahnya ya mungkin mulai menanyaan Bali ya gitu ya.
Nah, berarti dari sisi lingkungan Kak betul, ya. lingkungan, Dan pendidikan, juga, Kak, ya. betul. Nah, mungkin saya awak saya meko yang berminang-minang kironya sekolahnya menghilangkan. Nah, itu anak awak lah merasa insecure loh ya. Kok ada seseorang yang minang ya kita, gitu kan? Mungkin ya gitu. Oke Kak, kalau selanjutnya Kak, terkait mungkin kita boleh tahu profesi Kakak sebagai apa Kak? Oh, Kakak sekarang bidan. Bidan? Iya, bidan. Oh, bidan, oke. Selama Kakak menjalani profesi Kakak yang di bidan ini Kak, ada nggak yang Kakak rasakan, mungkin ada pasien kah? Terkait kita tinggal di kota yang berlandaskan adat Musandi Syarak Wasandi Kitabullah. Kakak pernah nggak mendapatkan pasien yang keluar dari istilahnya inilah kota kita, ini loh adat kita, ternyata kok saya dapat pasien seperti ini loh gitu. Pernah nggak Kak dapetin seperti itu? Gitu ya. Ini kayak curhat aja ya. Curhat cedah gitu ya. Curhat cedah ya. Iya kan. Terlepas dari ini bukan terlepas dari ini kota besar, kota wisata atau apa ya. Iya kan. Mungkin beberapa minggu yang lalu kali ya kayaknya. Sekitar 2 minggu yang lalu gitu. Tanpa ada angin, ada hujan gitu. Tiba-tiba Randu, dia kakak paling bungsu kan. Randu. Dia chat gini, Kak, ada orang nanyain tentang mau infus gitu ya. Karena kakak kan buka home care. Jadi ada di home care tuh ada salah satu pilihan layanannya infus ke rumah. Oh ya udah kasih aja lah nomor WA kakak ya gitu katanya. Oh oke. Terus tiba-tiba dia chat WA ya. Awal mulanya intinya dia tanyain tentang infus, Kak, gimana infus? Oke, nggak masalah, boleh infus, boleh vitamin, boleh suntikan, boleh diinfus, tergantung gimana cara gaya hidup kamu gitu. Tiba-tiba terus dia nanya gini, tapi saya lagi hamil, Kak. Kakak dengar lagi hamil, ini langsung worry ya. Oh gitu. Tunggu, infus ini maksudnya untuk apa Kak? Infus ini gunanya untuk ngedaikin daya tahan tubuh kita. Jadi misalnya kita agak ngedrop gitu ya. Nah, untuk nge-up biar cepat, misalnya kita pengen cepat sembuh. Daya tahan tubuh kita gitu ya. Dan kalau sama orang awam dia bilang infus ini infus whitening, padahal sebenarnya infus whitening maksudnya vitamin C yang kita kasih itu poin plusnya cerah ya, bukan putih. Efeknya kan? Poin plus ya, bukan poin plusnya. Poin plusnya yang dikaja orang banyak untuk supaya putih ya. Lanjutin tadi. Lanjut gitu, terus habis itu dia bilang gitu, terus kakak udah mulai worry nih. Ini orang nanyain kehamilan maksudnya apa ya? Gitu kan. Terus kakak bilang gini, oke kok nggak masalah. Selagi kamu minum vitamin, maksudnya terus cek kandungannya teratur, boleh kok katanya. Terus habis itu begini lagi, Kak, tapi aku mau tanya. Dengan kata-kata bertanya itu langsung nih, pasti pajak aku nih ya ibu rak gue gitu ya. Terus tiba-tiba gini, aku mau nanya nih Kak, boleh nggak? Ya silahkan, selagi masih bisa dijawab, dibantu. Dia bilang deh, aku udah telat 20 hari Kak. Terus gimana? Terus aku nanya nih, kamu punya suami nggak? Iya gitu ya. Karena kan takut nih, kalau dia punya suami, ngapain dia harus takut telat kan? Ya udah tinggal bilang sama suami, yang gua hamil, kan? Terus saya bilang, punya Kak ya, terus kalau telat 20 hari ada suami ngapain takut? Ya tapi saya udah punya 4 anak Kak. Yang paling kecil 5 bulan. Terus aku bilang lagi ini, it's okay, gua aja yang anak umur 9 bulan hamil lagi, nggak apa-apa kok, katanya Kak ya. Tapi kayaknya aku nggak siap. Kakak bilang gini, kalau memang nggak siap, kenapa nggak kasih penghalang maaf ya. Terus dia bilang ya pokoknya nyeleneh lah jawabannya ya. Terus gini bilang sama adik kakaknya nomor 2 bit kok kenal enggak? Ani nih anak-anak Gen Z ya. Bahasanya ani. Terus pengen ngorek lagi nih, sampailah akhirnya kita panjang-panjang cerita. Dia bilang gini, Kak bisa nggak tolong bantu aku? Bantu apa? Katanya keluarin ini karena aku nggak sanggup hamil. Terus Kak bilang gini, mampus katakan, ini nih yang paling ditakutin. Keluarin gitu ya. Dosa besar itu ya. Udah dia bikin dosa, dia kasih ke kita lagi 4 kali lebih besar nih gitu. Kakak sebagai yang membantu mengeluarkan itu kan, menggugurkan ya. Aku mikir ngapain gua sholat kalau gini, enakan enakan nggak usah sholat sama sekali gitu. Betul Kak. Tapi Kak kenapa nggak dilanjutin aja, kata kita. Maksudnya kakak bilang nih lanjutin aja gimana? Karena kan itu anak suami, bukan anak
ya pokoknya bukan sesuatu yang aneh ya. Tapi dia bilang tetap dia nggak mau melanjutkan kehamilan. Terus aku bilang udah ke SPOG aja, kamu jelasin apa masalah kamu ini. Biasanya kalau emang rasanya itu masuk akal, SPOG pasti mau kok bantu ya. Tapi menurut aku enak dilanjutin ya kata, karena mana tahu ini anak yang bawa rezeki. Ya, berarti kan? Kakak sebagai bidan di situ tetap menyarankan untuk melanjutkan kehamilannya. Iyalah, karena kan emang nggak ada masalah. Dia bukan pre-eclampsia. Maksudnya kita punya, maksudnya ada catatan medis yang memungkinkan dia untuk bisa bukan, maksudnya terminasi bahasa itunya, bahasa medisnya ya, digugurkan atau itu ya bahasanya. Tapi dia nggak punya apapun, dia nggak tensi tinggi, dia nggak pernah ada, pokoknya nggak ada. Maksudnya dia sehat walafiat ya. Berarti nggak ada alasan untuk si ibunya itu. Secara objektif, alasan objektif nggak ada ya. Kan kita kalau dalam pemeriksaan ada objektifnya nih. Ya, jadi dia cuma subjektif aja nih pendapat dia. Tapi secara kita ngelihat nggak ada yang aneh gitu ya. Ini bahasannya cuman chatan, maksudnya kita chat-chatan aja kan. Nah setelah itu dia nih nge-push ya, maksa untuk harus bantuin dia. Pokoknya panjang deh bahasanya sampai jadi heran. Ini kok dia tahu ya gue kenal sama beberapa teman-teman apotik gitu ya. Nah, teman-teman apoteker gitu ya. Jadi dia kayak udah tahu gimana iya, kayak udah yang itu, kenal dekat sama kakak ya, betul ya, kayak siap orang-orang kenalan gitu kan. Terus karena merasa apa ya namanya? Ikut nyanyian apa jago ya gitu. Di Indaan nih mengarih aja sampai kak bilang gini, udah gue bantu lu infus aja, lebih dari itu nggak mau, tapi please kak sekali kok nyokak. Terus dia bilang sekali kok nyokak keceknya ya. Ntar iya kalau sekali kok, kalau nyulang lah dia kita nggak tahu dia siapa ya. Iya betul kak. Nah, maksudnya dia bukan, maksudnya wak nak tahu nyus dia kan bekut nyulang dia tuh kawak lu lihat gitu. Dan lagian membunuh itu kan hukumnya membunuh ya. Iyalah. Kalau emang betul-betul terbunuh dia dan dia pun ikut terbunuh, bukan anaknya aja ya. Iya betul. Efek dari obat itu kak ya. Iya, bukan efeknya itu ya. Bisa kita ikutan masuk ke penjara. Betul, Kak. Anak, maksudnya apa? Masa depan anak-anak kita hancur. Iya. Akhirnya singkat cerita, dia maksa juga. Terus kakak jadi mikir gini, udah deh, gue bantu, tapi bukan gue bantu ngeluarin, gue bantuin kuatin aja. Oh gitu. Gitu mikirnya ya. Iya kak. Terus dia bilang dengan wari-warian dia itu, dia bilang ya udah kak, nanti aku kasih duit kakak lebih deh katanya ya. Oh jadi sampai pengen ngasih kakak lebih ya katanya. Untuk menggugurkan kandungannya itu right, kan. Terus gue bilang ya udah deh sini. Terus ini obatnya digimanain kata kak, udah itu udah mulai ketus ya bahasanya. Terus ini obatnya mau digimanain, ya ntar dikirim aja kak lewat Gojek. Terus infusnya gimana, kan emang kamu bisa masang sendiri? Enggak kak, nanti saudara aku aja yang pasang, dia perawat lah. Kalau dia perawat ngapain nggak dia aja suruh beli kata kak ya. Beli obat penggugurnya. Iya, kenapa harus ke gua kata dia dia sampai tahu kak, bukannya dia lanjut kak. Bukannya apa sih obat ini ya, sampai bahasanya kesana ya. Terus habis itu dia bilang gini lagi, ya udah deh beliin. Akhirnya kita beliin, kakak beliin, isi di dalamnya itu kakak kasih vitamin C, kalsium, sama apa satu lagi, asam folat nih. Oke. Asam folat. Oh berarti kakak tetap membelikan obat, tapi tujuannya untuk memperkuat kandungannya. Iya, bukan untuk menggugurkan. Nggak mau lah ya. Oh iya. Kasih itu ya. Terus setelah itu mungkin nama obat-obat yang diminta sama dia apa ya namanya? Gastrol. Ya, emang itu tuh. Berarti dia udah tahu atau dia minta pengen konsultasi sama kakak terkait enggak, dia udah obatnya tahu. itu? Dia udah tahu, maksudnya dia udah bilangin. Yang orang yang konsultasi sama kakak itu udah tahu dia pengen kakak ngeluarin obat itu dari apotek. Karena kalau dia sendiri yang minta dia nggak bakal bisa. Iya betul. Dan ada keluarganya itu yang kerja, misalnya kerja di perawat kak ya? Iya perawat. Dia bukan perawat, ternyata dia masih yang katanya ya masih mahasiswa keperawatan di Bukit Tinggi. Masih kuliah. Makanya keluarganya pun juga nggak bisa ngeluarin obat itu. Makanya dia pengen melalui kakak tolong keluarkan obat itu. Betul. Terus kakak bilang sempat yang bahas itu tuh bilang lu kalau tahu gastro kenapa nggak lu aja kali? Kan lu juga dia bilang dia di Jakarta, terus bilang ya udah lu beli aja kali di Pramuka. Ada satu tempat memang di Jakarta itu namanya Pramuka yang emang khusus obat-obatan gitu ya. Nggak bisa kak katanya. Nah, terus habis itu
Setelah itu kan obat itu udah ada, itu yang ngelihat, maksudnya emang kami di rumah bukan tipe orang yang tutup-tutupan ya. Ini obat apa? Oh, emang gak ceritain deh tuh kronologis apa yang terjadi. Udah gue kasih vitamin deh. Oh, jadi akhir ceritanya obat yang diminta itu tidak itu yang kakak berikan kepada dia? Bukan. Oke. Masa dalam pikiran ya udahlah, dia salah dia juga kali gitu. Maksudnya ngasih efek jerah biar dia enggak. Dan kakak tahu nggak gimana, maksudnya sudut pandang latar belakang dia, keluarga dia siapa gitu, kakak tahu? Nggak tahu, maksudnya tahu. Emang kita nggak pernah kenal dia maksudnya. Karena tiba-tiba aja dia kontak kakak ya? Kontaknya awalnya melalui Randu ya, lewat DM. DM gitu. IG. Berarti Terus via bilang, WA, DM itu aja ya? Iya, via DM. Kak. Terus habis itu bilang, ini adiknya Bidan Arini ya? Bilang adik, sejak kapan orang tahu Randu itu? Adik kakak? Ya, kalau bukan orang yang terlalu dekat gitu ya. Nah, dari sana tuh apanya gitu. Nah, jadi istilahnya kakak yang di saat itu mungkin ada tekanan ya kak ya, tekanan dari si orang yang nge-DM si Randu, pengen minta untuk menggugurkan kandungan, tapi di balik itu kakak malah menguatkan kandungannya. Iya betul. Karena memang, tapi kakak tahu nggak itu apakah hasil dengan dia MBA atau memang dia melakukan itu di luar pernikahan? Apa kakak tahu itu? Nggak tahu juga ya, karena kita nggak ngorek ke sana ya. Kakak nggak ada ngorek ya, ke situ tapi dalam apa sih conclusionnya kakak sebagai yang orang yang ngerasa itu, kalau memang dia punya suami, kenapa dia takut hamil gitu ya? Atau mungkin ada, kalau kata adik-adik kakak nih, paling dia ani-ani nih kak katanya, bahasanya ya. Apa dia ada sama seseorang gitu tuh ternyata hamil, takut si yang ngasih duit tahu kalau gitu kan. Oke, selanjutnya kak, setelah di profesi kakak di bidan, kakak pernah menemui kasus-kasus melenceng lainnya nggak di untuk yang di Minangkabau ini kak? Selain yang tadi itu, betul. kakak pernah nggak menemukan kasus-kasus yang lainnya gitu kak? Beberapa apa sih di tempat kita tinggal ya, situ pernah ketangkap LGBT. Nah, ya pernah juga tuh ketangkap ya, tapi memang bukan orang Minang. Di Bukit Tinggi kak? Di tempat kakak tinggal ya. Oke. Kita nggak usah spesifik tempatnya kayak, tapi di Bukit Tinggi. Ya, dia di Bukit Tinggi ya, di Bukit Tinggi. Terus itu emang bukan orang Bukit Tinggi, dia ngekos. Tapi kan posisinya dia sedang berada di Bukit Tinggi, otomatis kan nilai grade Bukit Tinggi di naik ya. Itu yang menangkap instansi terkait atau masyarakat? Waktu itu masyarakat dengan beberapa instansi. Oh, berarti malam ada ya. kolaborasi kak ya? Ya, betul. Gabungan kak ya. Dan waktu itu kak yang dilaksanakan, apakah ada hukum adat yang diberikan oleh masyarakat atau tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat? Atau memang langsung diserahkan ke instansi tersebut untuk diproses atau gimana kak? Sejauh yang kakak tahu emang, tapi nggak tahu, maksudnya sejauh yang tahu mungkin ada kali ya, tapi yang kita lihat kemarin itu emang dia diadili langsung sama Satpol PP. Langsung diadili kak ya? Ya, langsung diadili, otomatis tuh ada lah sedikit banyaknya ya apanya dari hukum adat yang dipakainya ya. Berarti menarik nih kak, kasus-kasus kakak juga sebagai bidan juga kita lihat berat-berat semua. Iya. Ada yang satu pengen menggugurkan. Betul. Ada di lingkungan yang terkait LGBT. Betul. Ada lagi nggak kak? Ada. Itu ya. Waktu ada juga satu sih waktu itu ya. Itu sempat heboh. Waktu itu udah apa masih belum 5 tahun ini ya. Rasanya masih SD deh. Si Randu itu masih angkatan SD itu. Ketahuan di SD di salah satu dekat tempat kakak tinggal itu, gurunya ya bahasanya sodomi anak SD-nya ada beberapa. Itu di tahun berapa kak? Randu SD berarti di angkaran Randu kelas 6 apa kelas berapa gitu. Angkaran berapa gitu? 2010-an, 18 apa? Bukan ya, 16 17 gitu kali ya. Ya. Itu tertangkap guru mensodomi. Betul. Bukan tertangkap ya bahasanya. Tapi anak muridnya itu ada yang udah merasa mengadu ke orang tua. Iya. Nah, ngaduin ke orang tua, habis itu orang tuanya meredam. Maksudnya mungkin ya bahasanya malu kali ya. Iya, ya karena dia takut gimana gitu, terus meredam. Terus habis itu juga tahu beberapa, habis itu kita angkat nih ke salah satu psikolog. Nah, psikolog itulah yang akhirnya membuka masalah itu. Ternyata banyak jeber-jeberan ya, korban-korbannya. Korban-korbannya. Ya, dan yang lebih mirisnya lagi,
orang tua korbannya malah bahagia aja, bukan bahagia ya, maksudnya itu kan udah merusak masa depan anak. Betul, secara nggak langsung ya, mental anak, fisik anak juga rusak. Betul. Ya dikasih duit, ya udah diam aja. Ya kan ada uang damainya Kak ya? Iya, uang damai. Padahal sebenarnya kan kita nggak butuh uang ya, tapi betul. Gimana mental anak itu kembali lagi sehat kan nggak 100%. Susah banget Kak, gitu kan? Karena di psikis kena, di mental kena, betul. Gitu kan? Dan kita awalnya udah, maksudnya beberapa dari sana udah worry ketika guru laki-laki itu udah mulai, misalnya gini, si orang tua yang korban bilang, apa tuh lo majak anak pai baranang, membalian HP anak. Misalnya kalau anak-anak dolanjo di balian, pokoknya apa sih elok. Terus ada salah satu yang bilang gini, hati-hatilah orang kalau terlalu elok bana beko ada sesuatu loh. Andaknya emang eloknya nak beranak. Nah, terakhir ketahuannya si anak korban itu udah SMP. Nah, di sanalah baru maksudnya bahasanya terbuka lah jejaring-jejaringnya. Si bapak nih kalau nggak salah jadi laki-lakinya, anak-anak tuh jadi yang perempuannya. Oke. Tapi kita berbicara itu oknum Kak ya. Oknum ya, bukan seluruh kita menyudutkan profesinya, betul. Tapi itu emang oknum yang berbuat sewenang-wenang di luar profesinya Kak betul. Ya. Dan memang enggak lo bisa salahkan 100% bapak, otomatis bapak itu juga korban dari ya kan. Dia kan kayak lingkaran setan yang berputar-putar di sana aja. Dan akan selalu makan korban Kak ya. Iya, kalau enggak kita putus cepat-cepat ya. Nah, itulah Kak. Berarti emang itu harusnya Kak. Tugas pemerintah, pemangku adat memutus itu Kak ya. Betul Kak ya. Memang terkesan kejam ya. Nah, apalagi dengan bahasanya tim pelangi yang sudah mulai agak bersuara dengan lantang Udah mulailah ya. Tapi memang terkesan kejam, terkesan seperti HAM ini hancur, tapi kita mau tetap dengan HAM atau kita tetap kembali ke patronnya hidup kita gitu. Kayak di Al-Quran aja udah dibilang diciptakan laki-laki dan perempuan berpasangan ya, bukannya homogen ya, heterogen ya. Nah, kita balik ke sana lagi gitu. Kalau menurut Kakak Kakak sebagai pelaku milenial terus juga fokus di profesi bidan, tamu pertama kita di podcast itu ada Inya Datuk Laweh menyampaikan bahwa denda yang diberikan pada pelaku LGBT itu hanya 1 juta. Wah, itu sudut kali. Pandang Kakak gimana Kak sebagai kalau kayak gitu banyak pelaku LGBT itu kan. Kalau 1 juta pandai mencarian tuh mah. Iya, karena itu yang kita lihat faktanya Kak ya. Yang disampaikan oleh Inya Datuk Laweh seperti itu gitu loh. Iya betul. Kalau segitu tuh ini berulang. Makanya berulang. 1 jutanya. Maaf bana Inya, bukan mendiskreditkan, mengecilkan ya. Tapi kalau bisa kasih hukuman tuh efeknya jerah ya. Iya, berarti. Dia dua pilihan aja sih. Maksudnya kan kayak makan buah si malakama aja dia, nggak dikasih kena kan maju mundur salah ya. Tapi kita mau bikin generasi kita selanjutnya bersih. Nah, berarti emang harus kita putus dong. Putusnya emang harus tegaan bahasanya, tegaan ya gitu. Ya gimana caranya? Ya bukan denda 1 juta atau 2 juta, memang yang benar-benar bikin dia jerah ya. Ya harus sedikit banyak tutup mata atas HAM dong. Karena kita juga melihat by data Kak ya, fakta di lapangan. Kita menghitung dari kasus setelah kita melakukan podcast bersama Inya Datuk Laweh, itu angka LGBT malah terus bertambah, dan ada lebih banyak yang tertangkap, betul. gitu kan. Jadi Inya Datuk Laweh juga waktu itu mengatakan mengatakan bahwasanya ini hukum yang salah istilahnya. Betul. Tidak layak pelaku LGBT diberikan denda 1 juta. Betul. Harus ada hukum adat yang kena oleh pelaku tersebut. Iya, memang iya. Maksudnya kita harus ngenain mental, bukan berarti harus membuat dia gila ya. Tapi ada yang bikin dia jerah akan gue nggak berani lagi deh ngelakuin itu. Yang kayak gitu tuh yang harus kita kasih. Nah, itu tuh nggak bisa diputuskan oleh adat saja, nggak bisa diputuskan oleh pemerintah saja, tapi nggak bisa juga diputuskan oleh masyarakat aja. Emang kompleks, kita harus bersama-sama mencari apa hukum yang bukan win-win solution ya. Ya, tapi emang benar-benar ini untuk menjaga generasi kita ke depan. Apalagi generasi kita sekarang ini makin banyak yang muda-muda, maksudnya kayak anak SMP, anak SD-nya makin banyak, anak TK-nya ada gitu. Dan bahasa LGBT itu sebenarnya kalau LGBT itu kayak enak bana ya. Terlalu dibikin keren ya. Bagus kayak. Terlalu keren ya, keren biar terkesan enggak jijik orang memandangnya gitu ya. Tapi sorry saya gue nggak
I say no to LGBT ya gitu. Jadi kenapa Kak saya pengen mengaitkan tadi? Karena Kakak juga menyebutkan Kak menemui kasus itu di lapangan Kak ya. Gitu kan. Jadi saya di sini coba mengaitkan, Galih coba mengaitkan tentang bagaimana pendapat dari nenek mama terkait LGBT. Kakak sebagai bidan profesinya coba menjabarkan tadi bagaimana LGBT gitu kan Kak. Karena itu memang istilahnya sangat mengganggu di kota kita saat ini. Iya, betul. LGBT itu kayak penyakit menular gitu deh. Iya, betul. Dia bisa kita yang maksudnya ya, dia lebih murahnya kan ke laki-laki, bukan berarti perempuan nggak ada ya. Ketika kita udah mulai temenan sama mereka sedikit banyaknya nanti nggak salah lo kan kata Nabi Muhammad wak bakawan di tukang parfum harum wak kita punya. Gitu. Dan saya juga yakin banyak profesi-profesi seperti psikolog, kedokteran akan welcome terhadap mereka kalau memang mereka terniat dari hati untuk berhenti Kak ya. Iya betul lah. Ya kadang kalau kita bahasa LGBT gitu, nah sebenarnya mereka pun kalau ada solusi lain mungkin tidak loh mau sermanku deh gitu. Karena mereka ada pun bukan karena mereka ingin, karena sesuatu gitu ya. Nah tapi cara awak menggait ini heart to heart tuh dulu. Kadang-kadang awak masyarakat awak kan masih mandang LGBT itu mencaliaknya yang Allah udah rasa dia giahnya dulu rangkulan gitu, ngerangkul bahasanya itu seperti bahasa aja padahal sebenarnya awak mau rubahnya dia gitu seolah-olah seperti dia padahal kita bukan dia. Nah yang kayak gitu yang harus kita pelajari gitu ya. Terlalu karihna awak kayaknya membaliaknya gitu awak lu nak banawe dimakannya lo gitu. Oke Kak, kita kembali ke laptop istilahnya kayak laptop. Ini jadi mengambang jadi karena kasus LGBT tadi betul. Terkait profesi Kakak bidan tadi, Kakak juga menyampaikan terkait adat berseni syarat berseni kitabullah. Di closing statement nih Kak, pernyataan mungkin ada nggak harapan atau yang Kakak inginkan nih Kak untuk pelaku Gen Z terkait adat Minangkabau? Ada nggak pesan-pesan khusus dari Kakak gitu? Oke. Generasi Z asik seolah Z gitu kan. Generasi Z ya. Aku nggak merasa tua ya, aku masih muda gitu. Makanya kita sebut Kakak milenial ya. Tapi sayangnya ada generasi di bawah kita gitu. Iya betul. Kita generasi tua. Kita nggak mau menolak tua ya. Kita tidak menolak tua. Silahkan kamu mau berekspresi seperti apapun. Ya. Mau pakai celana robek-robek Kak, oke, go gitu. Mau Kak aku mau jadi DJ Kak boleh gitu ya, tapi kamu jangan lupa sama identitas kamu. Nah ini boleh nih cerita dikit nih pengalaman ya. Boleh, Kak. Jadi beberapa tahun yang lalu di 2018-2017 kakak pernah dekat sama salah satu dosen di Gyeonggi Korea. South Korea, Korea Selatan, namanya EJ Kim. Dia jurusannya kultur geografi. Jadi dia akan maksudnya bahasanya berarti dia ngelihat gimana geografi satu daerah dan bagaimana budayanya. Nah, dan dia sangat tertarik beberapa dari tahun 2000 apa 2001 dia tertarik sama Minangkabau. Karena di Korea, di South Korea, maksudnya di Korea Selatan itu Minangkabau ini termasuk agak di garis hitam gitu. Ya, kurang maksudnya apa sih kayaknya mama mereka tuh di blacklist lah gitu ya bahasanya. Karena kita matriarkat ya, dia patriarkat. Nah dari sana dia udah mulai rasanya udah mulai negatif thing. Nah singkat cerita sama dia, sampailah dia bilang gini, kok Minangkabau yang saya baca di Tambo dengan saya datang ke sini berbeda. Nah berbedanya tuh kalau kita bilangnya Korea ya udah jauh kali kita tinggalnya. Ya. Tapi mereka nggak pernah ninggalin kebudayaan mereka. Mereka nggak pernah ganti gimana model bajunya. Betul. Ya. Pernah nggak dia bikin bajunya jadi di slim fit kan? Betul nggak ada ya? Nggak ada ya. Baju kimono nggak ada slim fit. Nggak pernah ya kan? Nggak pernah kan? Atau dia ganti di slim fitnya gitu ya? Nggak pernah kan? Atau dia ganti warnanya jadi warna yang agak gimana gitu ya? Karena kenapa kita yang hampir budayanya yang maksudnya agak tua ya, budaya yang sepuhnya malah latah ya, latah ngikutin gimana budaya barat. Nah disitulah mulai kayaknya udah salah nih kebudayaan saya. Nah di situ tuh jadi mulailah menyuarakan termasuk awalnya amaran, maksudnya sama keluarga ada ya.
boleh seperti apapun kamu, boleh mau kamu bergaul, maksudnya bergaul seperti apa bukan berarti bebas ya, tapi tetap kita harus ikut gimana adat kita gitu. Mungkin kalau ka baju basi balo kayaknya digalaan orang lo ya, masa ka pasar baju basi ba. Nah, tapi minimal kita lihatin identitas kita Minangkabau, orang Minangkabau, nya orang pasti Islam. Gitu ya. Betul. Nah, calian lah Islam mau anda salah lo balik lo akan ada basandi sara basandi kita bula. Sara mangatuan, ada memakai. Ada wak memakai. Nah, berarti mengerti lah wak sakit itu. Janganlah melenceng-lenceng dari agama. Sembayang lah 5 waktu. Walaupun sebenarnya Kak Ridin pun sholatnya masih telat ya. Gitu. Tapi lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Iya, betul Kak. Gitu. Itu kayak. Ya, makanya Gen Z ya. Jangan bikin malu lagi Minangkabau gitu. Gitu. Ya, kok misalnya kayak contohnya Sabtu ya. Kemarin Sabtu keluar udah 9:30. Aduh, anak gadisnya masih. Wow ya. On fire dia ya. On fire bahasanya. Maksudnya aku emaknya tahu kok anaknya jam segitu masih di luar kok. Terlepas dari apapun alasannya ya, gitu ya. Tapi kayaknya kalau lihat dari gaya-gaya mereka bukan alasan yang pasti gue tak pergi gitu ya. Ditambah lagi gimana cara tutur bahasanya gitu. Iya, itulah. Oke deh. Terima kasih Kak Dirin telah hadir di podcast Curhat Cie Uda. Yo, makin setelah ini kita berdoa makin banyak orang yang akan curhat ya kepada Uda Galih kok ya. Amin. Iya Kak, terima kasih Kak. Dan mudah-mudahan juga curhatan-curhatannya juga membantu masyarakat Bukit Tinggi untuk mengetahui gitu kan Kak secara dalam ternyata ada ini loh di Bukit Tinggi. Iya. Gitu sih Kak. Oke. Terima kasih juga penonton podcast Curhat Cie Uda. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.